Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fifth graders. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas pulih kembali. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anakku yang hebat, alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke bagian terakhir materi tema 5G peristiwa dalam kehidupan, yaitu subtema 3 pembelajaran 3, 4, dan 6. Nah, kalau pembelajaran terakhir artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan tes formatif. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, untuk mempersiapkan materi hari ini, silahkan diambil dulu bukunya ya. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, mempraktikkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara menghargai jasa para pahlawan. Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan berbagai komponen bangsa, termasuk dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian sejarah kelahiran Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, kata Pancasila sendiri itu telah ada sejak zaman Majapahit. Jadi terdapat dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Oke, kita masuk ke sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara bermula sejak kondisi Jepang pada Perang Dunia II yang semakin terjepit. Kondisi Jepang yang kian terjepit pada masa Perang Dunia II itu terutama sejak dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Membuat Jepang terpaksa berjanji untuk memberikan kemerdekaan bagi beberapa negara jajahannya. Indonesia yang kala itu sudah memiliki beberapa tokoh bangsa memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Jepang agar melakukan langkah nyata dalam mewujudkan janji tersebut. Langkah nyata pertama yang dilakukan Jepang adalah dengan membentuk sebuah badan yang berfungsi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu dinamakan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, badan inilah yang sangat terkait dengan asal-usul Pancasila dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat mulai melakukan perumusan dasar negara Indonesia pada sidang pertamanya yaitu mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada proses perumusan dasar negara inilah asal-usul Pancasila bermula. Dalam persidangan itu, 3 tokoh bangsa yaitu Muhammad Yamin, Profesor Supomo dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang akan digunakan Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, setelah melakukan perumusan dasar negara, kemudian dilakukanlah pengesahan lambang negara dan ketetapan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Pada persidangan pertama BPUPKI, ketiga tokoh tadi menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang akan digunakan Indonesia pasca kemerdekaan. Kalian dapat lihat di tabel ini, Profesor Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan masing-masing 5 usulan tertulis untuk isi Pancasila. Nah, yang diterima ternyata adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno memberi judul pada usulannya yaitu Pancadharma, tapi atas saran Muhammad Yamin diubah menjadi Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menambahkan 7 kata tambahan pada usulan Muhammad Yamin.
yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, serta perubahan urutan sila kedua dan sila ketiga. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Nah, tapi karena kata-kata tadi ada menjalankan syariat Islam, nah akhirnya utusan dari daerah Indonesia Timur itu datang dan menyampaikan keberatannya karena tidak semua memeluk agama Islam kan. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pengganti dari BPUPKI, Muhammad Hatta menghapus ketujuh kata tambahan untuk menghindari perpecahan di antara anggota PPKI serta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sehingga akhirnya didapatlah rumusan Pancasila seperti yang sampai saat ini kalian hafal. Pada gambar ini kalian dapat melihat rangkuman rangkaian peristiwa sehingga lahirlah Pancasila yang hingga saat ini kita gunakan ya. Nah, dari rangkaian peristiwa itulah asal-usul Pancasila lahir ke bumi pertiwi. Dengan dasar negara Pancasila, kita tetap dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pancasila akan selalu bertahan melewati waktu karena kelahirannya telah dijiwai oleh jiwa bangsa Indonesia. Berikut ini kalian dapat melihat gambar lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, lihat jumlah helai bulu di leher itu 45. Kemudian jumlah bulu pada masing-masing sayap ada 17. Kemudian 19 itu adalah helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Dan 8 helai bulu pada ekornya. Nah, itu adalah makna dari setiap jumlah helai bulu yang ada pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila Pancasila, maka kepribadian bangsa Indonesia akan terjaga. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan gempuran globalisasi, kepribadian bangsa Indonesia akan tetap terjaga karena bangsa Indonesia telah berpegang teguh pada dasar negara yaitu Pancasila. Selain kepribadian bangsa yang terjaga, Pancasila juga berperan menjaga keberagaman suku bangsa, budaya, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam sila Pancasila mengajarkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun terdapat perbedaan dalam masyarakat. Sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila antara lain saling menghargai, menghormati, bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Kemudian, saling membantu dan bergotong royong, menjaga kerukunan dengan tidak menghina, dan mempelajari dan menikmati keragaman budaya. Kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila, kita juga sebagai penerus bangsa dapat meneladani berbagai sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh para pejuang. Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan hingga diraihnya kemerdekaan bangsa harus kita hargai. Mengapa? Karena mereka, yaitu tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia, telah berjuang dalam melawan penjajahan dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dilakukan baik dengan perlawanan bersenjata maupun perundingan damai. Meskipun perjuangan mereka telah membuahkan hasil, tetapi perjuangan harus tetap kita lanjutkan dengan cara membangun bangsa dan negara sesuai bidangnya masing-masing. Meneruskan perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah belajar dengan penuh kesungguhan, kemudian membentuk kepribadian, sikap, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Nah, menuntut ilmu merupakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar.
Kamu juga harus membentuk kepribadian, sikap, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Dengan berbekal ilmu dan akhlak yang baik, kamu dapat melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa dengan membangun negara. Kemudian, kamu dapat meneladani sikap kepahlawanan para tokoh perjuangan yang pantang menyerah. Lalu bersikap seperti gigih, berani membela kebenaran, dan bersikap adil. Membiasakan mengucapkan terima kasih, tolong, dan minta maaf, lalu mengutamakan persatuan, kesatuan, dan perdamaian. Coba kalian lakukan ya. Supaya ilmu yang kalian peroleh hari ini lebih bermanfaat, yuk kita kerjakan tugas hari ini. Yang pertama, menjawab pertanyaan di halaman 134 bagian A nomor 1-5 di buku catatan tematik kalian. Kemudian yang kedua, mengisi diagram cara menghargai pahlawan di halaman 149 buku paket kalian. Nah, yang ketiga, mengerjakan evaluasi subtema 3. Tetap semangat ya! Nanti kalau sudah selesai, kirim ke GCR wali kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan! Akhirnya kita sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas perhatian kalian hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.